Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan coaching dengan Coach Ibu Noviasari, Coach Eka Septrina, pengamat saya sendiri Yuni Salvi. Adapun kasusnya adalah kasus ketiga, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, berikut adegan yang akan kami tunjukkan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu. Bu Fia sibuk hari ini. Boleh saya bicara, Bu? Boleh, saya tidak sibuk. Kebetulan lagi istirahat. Kita bisa bicara dengan santai Bu Eka. Apa tujuan Bu Eka ingin berbicara dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Bu Eka rasakan. Gimana Bu ya? Tapi ini cukup kita berdua aja yang tahu ya Bu. Ya, Gini Bu, tadi saya itu dipanggil oleh kepala sekolah. Kata beliau menerima laporan dari pengawas yang waktu itu mensupervisi saya. Ibu ingat nggak yang pengawas datang 2 hari yang lalu? oh ya, saya ingat. Nah, pengawas itu bilang sama kepala sekolah kalau dia keberatan karena saya mengajarnya nggak pakai buku teks. Kalau boleh saya tahu, sumber belajar apa yang Bu Eka gunakan? Mengapa Bu Eka menggunakan sumber belajar tersebut? Saya Bu menggunakan sumber lain yang saya cari di Google, di internet gitu. Karena saya merasa materi yang ada di internet itu lebih bagus, lebih lengkap daripada buku teks, dan soal latihannya juga sudah oke. Jadi saya pikir saya lebih mudah, saya lebih simple menggunakannya daripada buku. Begitu. Apa yang terjadi setelah Bu Eka menyatakan hal tersebut kepada pengawas? Kelihatannya Bu, dia itu tersinggung. Dia mengatakan saya untuk tetap harus menggunakan buku teks saat proses belajar. Nah, menurut Bu Eka, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Dan mengapa? Menurut saya sih Bu, saya sudah benar. Kan walaupun saya menggunakan sumber lain, saya nggak lari dari kurikulum. Saya nggak lari dari materi tujuan pembelajarannya. Menurut Bu Eka, mengapa pernyataan itu membuat pengawas tersinggung? Coba Bu Eka ingat kembali. Kalau menurut saya, buku teks itu berperan sebagai bahan ajar atau media instruksional yang dominan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dengan kata lain, buku itu berguna untuk menyampaikan materi dari kurikulum. Gitu ya Bu ya. Kalau saya pikir-pikir memang sih, waktu saya bilang sama pengawas tersebut, saya mungkin cara berargumennya itu mungkin kurang tepat gitu. Saya mungkin dianggap pengawasnya kurang sopan mungkin, makanya beliau tersinggung kepada saya pada waktu itu. Kalau nggak salah saya bilang, apa salahnya Pak saya pakai materi lain yang tidak lari dari tujuan pembelajaran, bahkan materinya lebih lengkap daripada buku teks. Saya bilang gitu sama pengawasnya. Oh begitu. Nah, kira-kira dari masalah yang Ibu Eka hadapi, apa yang ingin Bu Eka lakukan? Memang sih Bu, kayaknya saya kurang sopan ya ngomong
terlalu terlalu frontal saya kayaknya ngomongnya, mungkin bahasanya nggak seperti itu. Mungkin sebaiknya saya minta maaf Bu ya, yang sudah tersinggung, pengawasnya yang sudah tersinggung dengan cara ngomong saya. Dan saya harap sih beliau memaafkan saya dan beliau juga bisa menerima alasan kenapa saya menggunakan sumber lain selain pada buku teks. Menurut Bu Eka, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu pada pengawas dan mengapa Ibu memilih dia? Itulah Bu, saya juga bingung nih sebenarnya. Apa saya pergi sendiri saja atau saya ajak teman atau rekan yang lain gitu ya, atau sama kepala sekolah. Mungkin menurut saya bertanya dulu ya Bu ya sama kepala sekolah, kan beliau lebih dekat dengan pengawas dan juga tahu permasalahannya. Mungkin saya setelah ini mungkin ke kepala sekolah dulu. Nah, kira-kira jika Ibu bertemu dengan kepala sekolah, apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Ya, mungkin saya ceritakan dulu Bu ya, kronologis dari awal sampai akhirnya, dan kemudian saya minta tolong kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf saya, atau mungkin kepala sekolah mau menemani saya untuk menemui pengawasnya, atau mungkin kepala sekolahnya saya minta dulu lah nanti pendapat kepala sekolahnya seperti apa. Saya menyadari kekeliruan saya. Memang sih sebenarnya kalau menurut saya betul juga kita harus pakai buku teks sebagai buku intinya dan sumber-sumber internet itu sebagai buku penunjangnya. Baiklah, saya sudah menyimpulkan ternyata Bu Eka memang benar tidak menggunakan buku teks pelajaran, walaupun teks pelajarannya itu buku-buku yang Ibu gunakan berdasarkan dari sumber lain. Nah, saya berkesimpulan, apa rencana Bu Eka jika kepala sekolah telah menyampaikan pesan Ibu kepada pengawas? Pada waktu nanti pengawasnya datang ke sekolah lagi, mungkin saya nanti akan minta pengawas untuk melihat saya mengajar lagi, mensupervisi saya lagi. Saya akan menggunakan buku teks dan sumber-sumber lain dari internet sebagai referensinya. Yang jelas saya akan mengikuti saran pengawas dan terlebih dahulu saya akan minta maaf kalau dia tersinggung dengan cara dan kata-kata saya pada waktu di kelas tersebut. Saya sangat setuju dengan Bu Eka. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik agar masalah Ibu cepat selesai. Betul Bu, saya pun pengen masalah ini cepat selesai. Soalnya saya nggak enak hati juga Bu kalau ada masalah seperti ini. Mungkin nanti setelah saya selesai ngajar, saya ini kan ngajarnya sampai 6 jam nih Bu. Kalau nanti setelah ngajar saya akan menghadap kepala sekolah. Iya, semoga sukses ya Bu Eka ya. Nanti kabari saya jika sudah menghadap kepala sekolah. Terima kasih ya Bu Fia, udah bantu saya. Saya jadi lega Bu. Sama-sama Bu Eka. Ya, oh iya, belnya udah bunyi Bu. Ibu ada kelas lagi, saya ada kelas. Misi ya Bu. Ya, mari. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagus sekali Bu. Ya, kemudian saya sebagai pengamat tadi sudah mengamati ya apa yang sudah dilakukan oleh coach dan coachingnya. Ya, di sini pada kasus 3 Bu Fia sudah sangat bagus memerankan dari mulai tujuan umum. Tadi Bu Fia menanyakan bertanya apa yang akan diceritakan oleh Bu Eka dalam masalah dari Bu Eka-nya. Kemudian sudah ada tadi identifikasi masalahnya, jadi sudah banyak ya identifikasi masalahnya, cukup panjang dari mulai kemudian masalah yang dihadapi Bu Eka dengan pengawas ya. Kemudian sudah ada rencana aksinya, karena Bu Eka akan menemui kepala sekolah, kemudian akan meminta maaf dengan pengawas dan seterusnya.
di akhir sudah ada juga tanggung jawab yang kemudian sudah ditunjukkan dengan cara Bu Eka akan menemui kepala sekolah, dan kemudian Bu Pia juga sudah meminta komitmen dengan cara setelah bertemu dengan kepala sekolah dan kemudian sudah ada hasilnya, Bu Eka akan menyampaikan ke Bu Pia. Seperti itu yang bisa disampaikan pada kasus 3 kali ini, sangat bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.